Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dani sebagai moderator pada topik kali ini. Pada hari ini, saya akan membahas tentang ADH dan Carbon Footprint Paving Block dari limbah botol plastik dan kerang hijau dari kelompok 8. Nah, yang pertama adalah life cycle analysis. Apa sih life cycle analysis itu? Life cycle analysis atau disingkat LCA adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dampak suatu produk lingkungan selama siklus hidup produk. Secara umum, life cycle analysis merupakan pendekatan untuk mengukur dampak lingkungan yang diakibatkan oleh produk tersebut atau aktivitas, mulai dari pengambilan bahan baku, produksi dan carbon footprint. Penyumbang emisi terbesar dalam gas rumah kaca adalah karbon. Saat ini, konsentrasi CO2 di atmosfer merupakan yang paling dominan dari semua efek gas rumah kaca yang ada di atmosfer. Setiap orang dalam aktivitas sehari-harinya akan menghasilkan emisi gas rumah kaca, terutama hampir semua hal yang kita lakukan sehari-hari itu akan menghasilkan carbon footprint. Banyak energi yang digunakan sehingga menyebabkan carbon footprint semakin besar. Nah, carbon footprint sendiri adalah suatu ukuran atau jumlah total dari hasil emisi karbon dioksida secara langsung atau primer maupun tidak langsung atau sekunder yang disebabkan oleh aktivitas atau akumulasi dari penggunaan produk dalam kehidupan sehari-hari. Penyebab dari jejak karbon ini ada beberapa, seperti penggunaan kendaraan. Penggunaan kendaraan ini menghasilkan bahan bakar fosil seperti bensin, solar, gas. Apalagi jika kita terjebak macet, maka kalori itu akan melepas menjadi gas emisi. Terus ada konsumsi makanan. Konsumsi makanan itu juga dapat menghasilkan karbon, terutama dalam bahan baku, proses produksi, proses distribusi, bahkan dalam limbah sampahnya. Kemudian ada penebangan hutan. Penebangan hutan ini dapat meningkatkan jumlah emisi karbon karena pohon itu berfungsi sebagai penyerap karbon. Jika kita menguranginya terus-menerus, maka penyerapan karbon ini akan menjadi berkurang dan oksigen yang dihasilkan juga semakin sedikit. Selain itu, ada pun dampak dari jejak karbon ini. Yang pertama itu ada meningkatnya suhu bumi pada pesisir pantai. Hal ini karena terjadi peningkatan wilayah karena musim dingin yang lebih sejuk dan lapisan es yang lebih kecil, peningkatan curah hujan, serta hujan badai yang lebih sering terjadi. Yang kedua itu menyebabkan timbulnya berbagai penyakit baru yang berevolusi karena adanya penularan penyakit yang lebih cepat melalui makanan, hewan, dan juga perantara air. Yang ketiga ada tekanan pada ekonomi, pada keadaan sosial. Itu seperti adanya ekonomi dan keadaan sosial cuaca ekstrim. Selanjutnya, ada pun solusi daripada jejak karbon ini. Yang pertama itu ada penggunaan AC. Lalu berpihak kita sebaiknya menggunakan kipas angin. Terus memanen air hujan agar kita dapat menghemat air, mematikan lampu saat tidak digunakan agar kita tidak menghabiskan energi listrik, menggunakan tas yang berulang kali agar kita tidak menggunakan tas yang plastik yang dapat menyebabkan limbah, memakan makanan produksi lokal serta musiman,
supaya transportasi yang digunakan itu tidak terlalu banyak menghasilkan emisi. Ini Paving block limbah botol plastik dan kerang hijau. Paving block yang terbuat dari limbah plastik botol minum dan kerang hijau, di mana kedua limbah tersebut banyak tersebar di beberapa daerah, sehingga kita perlu mereduksinya atau menguranginya dengan cara digunakannya untuk pembuatan paving block sebagai pengganti sedikit kadar dari semen. Jadi diharapkan dapat mengurangi jejak karbon yang terus meningkat. Sekian dari kami untuk topik kesemen ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan ke 11.